أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan tawasulan, yang mana kita mendoakan ahli kubur keluarga kita khususnya dan umumnya kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita yang hadir insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kaji kita kitab Tadhkirul Qaul yang berkaitan dengan larangan kita ngobrol dalam masjid. Ancamannya berat ya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha." Masjid-masjid akan melaporkan, ya, yaitu bahwa ahlinya, yakni orang-orang yang datang ke masjid, alladzina yatakallamuna fiha, yang mereka suka ngobrol dalam masjid atau di mushola, ngobrol pengajian, batur ngaji, ngobrol misalnya itu kan ya. Bikalami dunya, dengan ucapan dunia, kecuali yang berkaitan dengan akhirat ya. Jadi waktunya ngaji, ngobrol, atau ketika sholat Jumat khotib lagi berkhutbah, ada yang ngobrol, atau ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha ngobrol ya. Ini masjid akan melaporkan orang-orang yang datang ke masjid hanya untuk ngobrol ya, dengan obrolan dunia, dengan ucapan dunia ya. Fatastaqbiluhal malaikatu, maka malaikat-malaikat akan menghadang masjid tersebut. Fataqulu, dan mengatakan, irji'i, kembalilah engkau wahai masjid-masjid. Ini gaib ya. Faqad bu'isna bihalakihim, sungguh kami telah diutus oleh Allah untuk menghancurkan amal-amal mereka ya. Jadi kita takut ya, kalau misalnya kita ngobrol di masjid, ini masjid akan melaporkan orang-orang yang ngobrol di dalamnya dengan obrolan dunia. Begitu melaporkan ke Allah, malaikat mencegahnya. Udah, kalian kembali saja, karena kami sudah diutus oleh Allah untuk menghancurkan amal-amal mereka ya. Sangat mengerikan ya. Sebagaimana keterangan, man takallama bikalami dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan ya. Rasul bersabda, barang siapa yang berbicara, ngobrol dengan obrolan dunia, dengan ucapan dunia di masjid, ngobrol di masjid, maka Allah akan menggugurkan amal ibadahnya selama 40 tahun. Nah, ini ada mahasiswa Al-Azhar Mesir yang ada tugas di kampusnya untuk dakwah di lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita
kesempatan yang luar biasa penuh barokah ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rudi atas kesempatan yang berbahagia ini. Berikutnya juga terima kasih kepada jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, saya bukan menggurui, saya juga masih belajar. Adapun kehadiran saya di sini diundang dalam rangka saling mempelajari satu sama lain gitu. Jadi saya juga masih belajar. Ada guru kita, Ustaz Rudi, mohon izin atas kesempatannya, terima kasih gitu. Adapun materi yang akan saya bawa untuk malam ini bertemakan tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah berasal dari kalimat bahasa Arab yang artinya persatuan atau kesatuan. Jadi bersatu dan bersama dalam satu kesatuan. Sedangkan Islamiyah sendiri artinya berbasis keislaman. Jadi apabila ada satu perkumpulan, apabila ada satu golongan, apabila ada satu kelompok, apabila ada satu rukun bertemu satu sama lain yang berlandaskan syariat Islam, maka bisa dikatakan itu adalah ukhuwah Islamiyah. Mengapa saya angkat topik ini? Karena yang pertama, mengingat kita tinggal di Indonesia dan secara geografis Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas umatnya beragama Islam. Maka kalau ada tolak ukur ukhuwah Islamiyah, mungkin di dunia ini selain di negara-negara lain, Indonesia menjadi salah satu tolak ukur. Seperti apa kualitas Islam, bagaimana keadaannya Islam secara umum, itu ditolak ukur dari tempat-tempat yang dimana mayoritas masyarakatnya Muslim atau Islam. Salah satunya, alhamdulillah, kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir, besar, bersinambung dan satu sama lain ada di negara Indonesia, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritasnya memeluk agama Islam. Kenapa ukhuwah Islamiyah ini harus kita jaga? Karena pada dasarnya iman kita, ketakwaan kita kepada Allah itu memiliki kadar dan memiliki kualitasnya masing-masing. Kualitas dan kadarnya ini berdasarkan apa gitu kan? Berdasarkan waktu, bisa jadi itu. Waktu bekerja, waktu tidak bekerja, beda mungkin kualitasnya. Waktu punya tunjangan, waktu nggak punya tunjangan, boleh jadi beda itu kan. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam, boleh jadi berbeda. Gitu. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, keadaan. Sedang lapang, sedang sulit, sedang diuji, sedang menguji, sedang diajarkan, sedang belajar. Itu faktor berikutnya. Berikutnya adalah faktor keadaan personal. Kalau keadaan tadi kan secara umum ya, satu sama lain boleh jadi berbeda. Kalau personal ini kan benar-benar dalam hati kita yang tahu, benar-benar dalam jiwa kita yang kita ketahui masing-masing gitu. Maka kualitas keimanan ini harus senantiasa dijaga. Nah, barometernya menjaga itu butuh yang namanya standarisasi. Butuh yang namanya pengamat. Kalau ban motor analoginya, harus dijaga tekanan anginnya supaya berkendara aman. Maka untuk memastikan motor ini bannya terjaga atau tidak, harus ada standarisasi. Berapa minimal kandungan angin di dalamnya? 40 sampai 65 kurang lebih kan gitu, misalnya. Begitu juga dengan keimanan kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita sendiri, kita nggak tahu tuh barometernya sampai mana, batasannya sampai mana, kualitasnya ada di mana. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini, satu sama lain menjadi mengingatkan dan menjaga.
Kalau dalam bahasa Arab dikatakan usikum wa iyaya. Jadi orang yang saling tegur sapa untuk meningkatkan kualitas keimanan, itu setiap pembicaraan dan pembahasannya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu yang disebut bi'atul Islam. Suasana kondisi keislaman. Dan alhamdulillah gitu. Lagi-lagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian merupakan orang-orang yang bisa dikategorikan beruntung. Karena apa? Kita terjaga dalam nuansa keislaman. Alhamdulillah kita punya musola kita aktif. Sholat berjamaah 5 waktu. Alhamdulillah selalu diadakan. Di luar sholat, kegiatan mengaji, ada belajar, ada kajian, ada kultum, selalu terjaga. Dari sinilah ukhuwah Islamiyah kita mulai. Kalau musola sudah terjaga, kalau masjid sudah terjaga, insya Allah warga yang ada di sekitar masjid akan saling menjaga. Ketika kita sering sholat ke masjid, mungkin niatnya nggak langsung karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak langsung lillahi taala. Mungkin niatnya, aduh, saya udah ke Palang datang, nanti kalau nggak datang nggak enak kamu Ustaz Rudi. Berawal dari situ tuh. Aduh, saya udah ke Palang kelihatan, saya kalau sholat jalan, rumah saya blok sekian, rumah saya di tikungan sekian. Udah sering kelihatan tuh datang ke masjid, nanti kalau nggak datang ditanyain. Mungkin berawal dari situ. Tapi perlahan dengan pasti dan terus berjalan, satu sama lain saling lihat itu. Nanti di akhir jalan mungkin sudah bukan karena Ustaz Rudi lagi. Ada nggak ada Ustaz Rudi saya datang. Ada nggak ada Ustaz Rudi kita sholat, gitu kan? Nah, Allah sendiri memerintahkan kepada kita sebagai umat Muslim untuk menjaga bi'ah Islam tadi, untuk menjaga ukhuwah Islamnya tadi. Dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin satu sama lain itu bersaudara. Nah, ikhwah ini menjadi ukhuwah, menjadi bersatu. Kalau ikhwah kan saudara, misalnya Ustaz Rudi menantunya almarhum Haji Anwar, itu kan ikhwah tuh. Satu kolerasinya Ustaz Rudi dengan almarhum Kiai Haji Anwar, gitu kan. Nah, tapi kalau ukhuwah, nah ini Ustaz Rudi punya tetangga Arangga, gitu kan. Punya tetangga lagi Araka, punya tetangga lagi Om Wawan, punya tetangga lagi siapa? Punya tetangga lagi saya. Itu ukhuwah. Jadi putarannya sudah lebih besar. Jadi diartikan gitu kan, bahwasanya setiap umat mukmin Muslim itu tuh bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Damaikan di sini pendapat ulama juga beragam. Ketika ada permasalahan, kalau cek orang Sunda mah mun aya parasea kan gitu. Ketika ada permasalahan, ada perselisihan, didamaikan. Arti selain mendamaikan perselisihan apa? Ketika ada iman yang turun, ditingkatkan. Ketika ada iman yang naik, maka mengajak yang lain. Makanya Ustaz Rudi juga memberi contoh kepada kita semua. Sholat ke masjidnya, datang terus alhamdulillah tepat waktu. Kalau ada orang yang lain bisa menjadi imam, dipersilahkan menjadi imam. Kalau nggak ada orang lain, baru Ustaz Rudinya maju sebagai imam. Itu tuh bagian dari usikum wa iyaya. Bagian dari Ustaz Rudi menjaga ukhuwah Islamnya. Dan ini dicontohkan kepada kita. Maka dari itu selayaknya kita saling menjaga satu sama lain ukhuwah Islamnya. Kenapa Allah memerintahkan ini? Karena sebenarnya Allah menegaskan wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka karena apa? Kita supaya bertakwa kepada Allah. Agar apa sih bertakwa itu? Supaya kita mendapatkan rahmat. Nah, rahmat ini adalah samroh dari ukhuwah. Samroh itu artinya buah, hasil. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus jaga ukhuwahnya. Kalau kita
menjaga ukhuwah kita satu sama lain, terutama dalam tingkatan takwa dan keislaman kita, maka di situ rahmat Allah akan turun. Contoh, kalau kita tinggal di kampung satu daerah atau di satu distrik tempat, alhamdulillah tuh warganya nggak ada yang kekurangan. Alhamdulillah warganya rukun, tentram. Alhamdulillah saling berbagi. Alhamdulillah tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah ada perdebatan, tidak pernah ada intrik atau konflik apapun. Di situ kita bisa menyimpulkan, oh daerah ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ini, setidaknya barometer pertama, kalau ada satu tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain tidak bukan daerah tersebut sudah menjaga ukhuwahnya. Itu sifat ta'awun tuh kalau dalam Islam. Sabab musabab, timbal balik. Kalau kita yang sekolah dulu di SMA ada hukum kausalitas. Jadi ukhuwah dengan rahmat itu sistemnya kausalitas. Tidak mungkin rahmat itu turun kalau ukhuwahnya tidak berjalan. Dan tidak mungkin ada satu daerah yang ukhuwahnya terjaga tapi nggak diberikan rahmat. Itu kode etiknya begitu kurang lebih. Mungkin cukup sekian dari saya. Ma'asabaka min hasanatin faminallah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang ya dari kurangnya saya, masih dalam proses belajar. Mohon maaf atas segala kurang dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.